bahas olahraga, lifestyle, gaya hidup, wisata, budaya, politik dan hukum akan dibahas seru bersama host kece dari Odeng dan co-host tercantik Rida dalam program Pagi Seru Sultan TV. Kembali lagi di Pagi Seru, masih bersama aku nih dan juga Derry. Betul sekali pemirsa, kalau tadi kita dari Jepang, kita akan beralih ke negeri berflower satu ini yang sangat terkenal dengan kuliner yang sangat enak ya. Oh, ini biasanya perindapan nih. Betul, namun kali ini kita nggak akan bahas tentang kuliner dari India, tapi sebuah kejadian kebakaran di taman hiburan nih. Dan ini baru terjadi ya pada berarti kemarin ya, 26 Mei 2024. Nah, ini kebakaran ini terjadi di sebuah taman hiburan di India dan sebanyak 24 orang dinyatakan tewas dalam kebakaran tersebut. Dan rata-rata ini korbannya adalah anak-anak. Ya karena memang di sini taman hiburan ya Rida ya. Betul banget. Dan ini kalau misalnya kita melihat, ini dari Prabhav Joshi, petugas distrik Krakjotnya ini di negara bagian Gujarat, mengatakan bahwa memang ada selain 24 orang tewas, ini ada belasan orang lainnya yang dirawat di rumah sakit. Dan adapun orang yang memang diminta oleh keterangan adalah owner dari taman hiburan tersebut. Iya, selain 24 orang korban tewas, juga ada belasan lainnya yang luka-luka yang tadi sudah Rida sampaikan ya. Terus ini memang juga kondisi bangunannya yang mudah terbakar, jadi apinya cepat meluas. Betul sekali. Dan juga kita kalau melihat ya, ini lebih dari 300 orang berada di bangunan 2 lantai di taman hiburan. Dan tempat hiburan tersebut ketika kebakaran terjadi, itu tadi benar banget, konstruksi gedungnya kurang baik, akhirnya tertutup. Jadi evakuasinya susah. Ya, benar sekali. Tapi ini juga mungkin bisa jadi adalah salah satu faktor dari kelalaian sehingga polisi di India menahan 4 orang tadi ya yang Rida bilang. Mungkin ada kelalaian dari colokan atau mungkin dari hal yang lainnya ya. Ya, atau mungkin korsleting listrik. Kita juga nggak tahu, tapi penyebabnya apa makanya masih didalami. Betul. Betul sekali. Dan ini juga kami juga turut berduka cita ya, tentunya untuk 24 korban yang memang sudah dinyatakan meninggal, dan juga korban-korban yang lainnya nih masih dalam perawatan. Ya, mudah-mudahan ini juga bisa menjadi awareness untuk kita semua, baik yang ada di India ataupun yang ada di Indonesia, bahwa penting sekali mencegah terjadinya kebakaran. Kemudian juga mungkin ada alat-alat yang dapat memadamkan kebakaran ya. Namanya apa sih semprotan itu? Yang warna merah itu. Iya, pokoknya itulah ya. Nah, betul banget. Dan memang Kudet yang banget paling penting adalah terkait dengan edukasi. Betul. Kadang kalau misal lagi kayak gitu, Der, dan juga pemirsa, biasanya ini masyarakat itu panik. Betul, panikan, lari, ya kan, begini-begitu. Tapi pernah beberapa kali Rida lihat nggak sih ada video di TikTok ya, banyak masyarakat yang misalnya contohnya kebakaran gas, tapi ibu-ibunya itu nggak panik sama sekali. Santai, pakai kain basah. Betul, ada juga yang kebakaran terus langsung ambil penyemprot dan selesai gitu kan. Betul sekali, karena memang Der, ini kan namanya juga kita manusia ya, secara naluriah ketika kita merasa terancam, otomatis tuh kita akan panik ya, seperti itu. Dan kita tuh kayak blank, mau ngelakuin apa tuh kayak apa ya. Nah, salah satunya mungkin ini yang terjadi ketika kebakaran, namanya juga asap semakin mengepul, lalu api juga semakin berkobar. Ya kita ya mikirin hidup kita kan, karena juga nggak peduli sama orang lain dan yang lain-lain. Aduh, panik gitu kan. Betul banget. Intinya apapun harus kita tangani dan kita jalankan dengan santai. Ya, dengan tenang, kalem. Santai ke lagunya Bang Haji Roba Irama. Wah, Teroret santai. Aku tadinya karena lihat baju kamu ala-ala beach gitu, tadinya kayak mau nyanyi lagu santai di pantai. Lagu pantai. Ya. Wah, biar fresh sebenarnya, karena kita kemarin udah long weekend, biasanya udah berleha-leha gitu kan. Iya benar. Emang leha-leha? Mager, aku bukan leha, soleha. Aduh. Iya. Nah, Derry dan juga pemirsa, kalau tadi kita membahas terkait dengan kecelakaan ataupun musibah yang terjadi di wilayah India, kita balik lagi nih ke Indonesia. Ini ada satu kisah menarik nih ya, yang patut ditiru oleh kita. Ini ada Nur Hasana, penjual kerupuk asal Probolinggo, berangkat ke Tanah Suci usai menabung puluhan tahun. Ya, pastinya Ibu Nur Hasana ini juga tidak menyangka dirinya bisa berkesempatan untuk menunaikan ibadah haji tahun ini. Betul sekali. Kalau kita melihat ya, Ibu Nur Hasana ini memang
seorang pedagang kerupuk yang kita tahu lah gitu ya, Bu Nur Hasanah juga menyampaikan bahwa penghasilan saya ya seadanya. Namun tadi Derry dan juga pemirsa, kalau kita bicara tentang haji ya, itu bukan tentang kaya ataupun tidak kaya, punya uang ataupun tidak punya uang, tapi adalah bagaimana Allah meridhoi nih ya hambanya untuk datang ke tempat suci tersebut. Balik lagi, ini tuh adalah kesempatan dan privilege ya. Iya, betul sekali. Bahkan ada orang yang punya uang, punya materi, tapi belum sempat untuk ke sana. Betul. Iya, termasuk kayak aku gitu kan, uang punya, kekayaan punya, harta punya, tapi belum ke sana. Nah betul, kita doakan ya semoga aja ya. ya. Aku udah kaya. Oh, amin lah. Dan semoga saja kita juga nanti bisa berangkat segera ya, Der ya. Tahun depan mungkin. Ya, meskipun kalau kita tahu ya, ini kalau haji tuh lama ngantrinya. Ini tuh perlu dibenahi juga ya. Ngomong-ngomong soal haji juga ya, Rida. Ini bahkan ini masih jadi problema di kalangan masyarakat Indonesia ya. Betul. Hingga timbulnya jamaah-jamaah yang sudah berusia lanjut baru bisa berangkat di tahun ini gitu. Betul. Bahkan ada juga beberapa ya, namanya juga maut, kita kan nggak tahu ya. Akhirnya harusnya tahun ini berangkat, ternyata sudah Allah panggil duluan ya. Iya, yang paling enak sih yang sedang beribadah di sana kemudian dipanggil di sana meninggal. Nah itu banyak juga. Dan kemudian juga baru ada jemaah haji asal Indonesia ketika lagi tawaf katanya itu meninggal dunia, Masya Allah sekali ya. Wah, itu adalah waktu kepergian yang sangat dinanti-nantikan ya. Betul banget. Dan kalau misalnya kita melihat, memang ini kita mau mendekati Idul Adha ya. Wah, alhamdulillah aku sudah kurus, jadi nggak jadi kurban. Kurban perasaan. Biasanya aku lagi diburu nih buat dikurbankan, soalnya penuh dengan daging dan lemak itu ya. Tapi kurban perasaan masih tetap ya. Wah, kalau itu setiap hari korban perasaan, korban dompet, ya kan, korban perut ya kan, apalagi kalau akhir bulan menjelang. Betul banget. Itu makannya kan mie instan. Anak kosan yang banget. Yang penting enggak kehajatan orang lah. Oh iya, ya. Bawa amplop kosong gitu ya, pengalaman. Satu ngamplop siapa nih gitu kan. Kita makan doang. Nah, tapi Derry dan juga pemirsa tadi bener banget. Ini karena menuju bulan haji, udah banyak banget kloter haji, khususnya mungkin di Provinsi Banten yang udah diberangkatkan nih. Ya. Betul. Jadi udah mulai beberapa kloter ini udah berangkat. Dan kalau misal kita melihat tadi yang Derry juga sampaikan bahwa emang haji itu cukup lama ya. Jadi ada banyak sekali masyarakat Indonesia yang akhirnya memilih untuk berangkat haji itu dari negara lain loh, Der. Oh, ada gitu juga. Ada. Itu masuknya sah nggak sih? Maksudnya secara aturan? Secara aturan sah. Karena jadi mereka itu berangkatnya di Jepang. Ada juga yang di Jepang menetap. Akhirnya berangkatnya dari Jepang contohnya. Oh, karena mungkin birokrasi di sana tidak sesulit di negeri plus 62. Nah, selain birokrasi, kalau kita melihat Indonesia merupakan negara yang masyarakatnya ini Islam ini mayoritas, jadi banyak banget orang-orang Islam yang emang pengen berangkat haji. Nah, kalau kita melihat di negara-negara yang lain, mungkin tapi agama Islam itu bukan menjadi agama yang dianut oleh banyak orang. Maka dari itu banyak sekali privilege-nya, tapi tadi duitnya juga lumayan gitu. Lumayan. Nah, mudah-mudahan ini Bapak Ibu, keluarga semuanya yang tahun ini berangkat ke Tanah Suci dimudahkan. Amin. Pulang ke Indonesia menjadi haji yang mabrur. Amin. Dan sehat dan selamat tentunya. Betul sekali. Nah, baik pemirsa Sultan TV dan juga Derry nih, tak terasa sudah 3 segmen nih kita membersamai kalian ya di Pagi Seru, ngulas berita tanpa kaku. Terima kasih kepada pemirsa yang sudah menyaksikan kami pagi hari ini. Jangan lupa saksikan terus Pagi Seru setiap hari Senin sampai Kamis jam 10 pagi di Sultan TV. Saya Rida. Saya Derry Odeng. Mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membahas olahraga, lifestyle, gaya hidup, wisata, budaya, politik dan hukum akan dibahas seru bersama host kece dari Odeng dan co-host tercantik Rida dalam program Pagi Seru Sultan TV.